jauh membahas mengenai dugaan tindakan yang diuraikan dalam surat dakwaan, maka seharusnya JPU terlebih dahulu menjelaskan dan menguraikan bahwa benar data CCTV merupakan suatu informasi elektronik dalam sistem informasi dalam konteks Undang-Undang ITE, sehingga ketentuan Undang-Undang ITE dapat diterapkan dalam perkara pidana akuo. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah satu atau kumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda angka, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tanpa adanya penjelasan hukum dan urian yang lebih jelas, JPU serta-merta menerapkan ketentuan Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan tanpa adanya penjelasan yuridis bahwa secara hukum data CCTV adalah informasi elektronik dalam sistem elektronik, sehingga Undang-Undang ITE relevan dengan tindak pidana dalam perkara akuo. Dengan demikian, jaksa penuntut umum telah gagal dalam menguraikan rangkaian peristiwa secara jelas, cermat, dan lengkap sebagaimana syarat material surat dakwaan dalam ketentuan pasal 142 ayat 2 huruf B, buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung RI tahun 1985 halaman 14 sampai 16 serta berbagai jurisprudensi lainnya. Oleh karenanya, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Izin dilanjutkan rekan kami yang lain yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia, saya hanya bacakan poin-poin pentingnya saja. C. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri. Poin 78. Jaksa penuntut umum dalam menguraikan rangkaian dakwaan sangat menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum hanya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi dalam BAP. Sehingga JPU terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi sendiri. Sebagai contoh, dalam paragraf 3 halaman 11 surat dakwaan, JPU menguraikan sebagai berikut bahwa saksi Putri Chandrawati sudah berganti pakaian model blus kemeja warna hijau garis-garis hitam dan celana pendek warna hijau garis-garis hitam. Lalu Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh pergi meninggalkan rumah Duren 3. Dalil yang menyatakan saksi Putri Chandrawati dengan tenang dan acuh tak acuh atau cuek tidak didukung dengan keterangan saksi dan alat bukti manapun yang kami periksa dalam berkas perkara. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum memberikan kesimpulan yang tidak berdasar dan bersifat subjektif. D. Langsung kami langkahin saja. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak terang atau obscurable karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi. Poin 83, setelah mencermati isi surat dakwaan dapat disimpulkan bahwa dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, JPU hanya menggunakan keterangan dari satu saksi saja sebagai berikut. Kami memberikan ada beberapa contoh, saya akan kutipkan satu saja. Di saat yang contoh, bahwa di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo, itu juga didengar saksi Putri Chandrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping saksi Ferdi Sambo. Faktanya, uraian tersebut di atas yang disusun dalam surat dakwaan jaksa oleh penuntut umum hanya didasarkan pada satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang telah melakukan beberapa kali perubahan berita acara pemeriksaan tanpa memperhatikan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Kami mencatat saudara Richard melakukan beberapa kali perubahan dalam BAP-nya, termasuk dalam beberapa keterangannya. Bahwa mengingat dalam hukum pidana terdapat azas unus testis, artinya bahwa satu saksi bukanlah saksi. Isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan terdakwa akan menjadi bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa. Karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. Kami masukkan satu contoh lain, poin 88. Dalil yang menyatakan terdakwa Ferdi Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan penembakan hanya muncul dalam BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu sendiri. Sementara dalam BAP terdakwa, bisa dilihat dalam butir 6, halaman 3 BAP tambahan tanggal 8 September 2022, dan BAP saksi Kuat Makruf
butir 5 halaman 8 BAP tambahan tanggal 8 September 2022 yang saling bersesuaian. Tindakan yang diinstruksikan terdakwa adalah hajatan. Kekeliruan dakwaan yang lebih fatal muncul pada paragraf 2 halaman 6 dakwaan, di mana jaksa penuntut umum menguraikan bahwa saat di rumah Saguling, saksi Putri Chandrawati langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di lantai 3. Keterangan terdakwa dan saksi Putri Chandrawati yang saling bersesuaian justru menyatakan bahwa saksi Putri Chandrawati sedang beristirahat di kamar lantai 3 rumah Saguling. Bahkan uraian dakwaan yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati keluar dari kamar pun bertentangan dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal saksi Putri Chandrawati sudah duduk di sofa di sebelah terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam uraian dakwaannya juga menyatakan pada saat saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyerahkan senjata api HS, saksi Richard Eliezer melihat terdakwa Ferdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum lagi-lagi terlihat jelas hanya menggunakan satu keterangan saksi saja, yaitu saksi Richard Eliezer, tanpa memerhatikan bukti-bukti lain yang relevan, di mana dalil jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak sesuai dengan alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV garasi mobil Jalan Saguling real time 17.10.03 menunjukkan bahwa Ferdi Sambo keluar dari rumah Jalan Saguling tanpa menggunakan sarung tangan hitam sebagaimana dalam uraian jaksa penuntut umum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah gagal menguraikan perbuatan terdakwa secara jelas dengan dasarkan hanya pada satu keterangan saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Poin E, jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Poin 95, penuntut dalam menguraikan surat dakwaan tidak berdasarkan fakta. Sebagai contoh, selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan berulang kali perencanaan penembakan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menjelaskan alasan saksi Richard untuk menembak korban Nofriansah Yosua dengan skenario adalah korban Nofriansah dianggap telah melecehkan saksi yang kemudian berteriak minta tolong lalu saksi datang. Selanjutnya korban Nofriansah menembak saksi Richard. Jaksa penuntut umum mengabaikan fakta dari keterangan saksi lainnya. Faktanya berdasarkan keterangan BAP, saksi Rizal Wibowo dan saksi Kuat Makruf menjelaskan bahwa skenario tersebut disampaikan pada saat Ricky Rizal Wibowo, saksi Kuat Makruf dan saksi Richard Eliezer bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo di bilik ruang pemeriksaan provos setelah kejadian penembakan terjadi, bukan pada saat di lantai 3 rumah Saguling. Dengan demikian, jaksa penuntut umum lagi-lagi tidak mampu untuk menguraikan surat dakwaan secara cermat, di mana telah mengabaikan fakta yang telah tervalidasi, oleh karenanya surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. F. Surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Jaksa penuntut umum telah mendakwakan terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Apabila jaksa penuntut umum berdalih bahwa saudara dakwaan telah menjelaskan bentuk penyertaan yang dilakukan terdakwa, yakni sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan, maka tetap saja harus tegaskan kedudukan terdakwa apakah sebagai pelaku atau turut serta yang melakukan perbuatan melawan hukum atau yang melakukan perbuatan melawan hukum. Adapun jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya yang kabur hanya menyebutkan bahwa terdakwa Ferdi Sambo bersama-sama Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Makruf, mereka yang sengaja nyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dan dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dilakukan dengan cara sebagai berikut. Video halaman 1-2 surat dakwaan. Kalimat tersebut yang hanya sekedar menjelaskan kata mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menunjukkan kekaburan peranan terdakwa dalam perkara akuo. Apakah terdakwa merupakan pelaku atau pelaku turut serta? Hal tersebut akan merugikan kepentingan pembelaan terdakwa dari sudut pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Terdapat perbedaan antara pelaku tindak pidana dan pelaku turut serta melakukan tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, merupakan satu keharusan bagi jaksa penuntut umum untuk menentukan
peran masing-masing pembuat tindak pidana dalam peristiwa hukum tertentu. Kegagalan untuk menentukan peran tersebut mengakibatkan surat dakwaan aku batal demi hukum. Kami lanjutkan yang mulia. Saudara penuntut umum yang kami hormati. Kesimpulan dan permohonan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasihat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan: 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 244-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796-PIB-PN Jakarta Selatan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara, atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian nota keberatan ini kami ajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami tim penasihat hukum terdakwa Arman Hanis Sarmauli Simangunsong, Bobi Rahman Manalu, Rasa Mala Aritonang, Berlian Simbolon. Ya. Ya, udah. Oke. Baik, penuntut umum, kapan mau memberikan tanggapan atas eksepsi ini? Oke, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya mungkin kami perlu sampaikan terlebih dahulu, mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasihat hukum karena begitu kami selesai membacakan surat dakwaan, penasihat hukum sudah langsung menanggapi terhadap dakwaan kami. Perlu diketahui bahwa surat dakwaan sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu, baik terhadap terdakwa juga terhadap penasihat hukum, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan terhadap dakwaan kami. Terkait dengan hal ini, kami baru juga hari ini baru menerima hard copy daripada eksepsi dari tim penasihat hukum. Terhadap menanggapi eksepsi tim penasihat hukum ini, kami butuh waktu untuk ditunda 1 minggu, hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022. Sekian, terima kasih Pak Majelis. Saudara penuntut umum kalah cepat dengan penasihat hukum. Ya, sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, maka saya tunda hari Kamis untuk pembacaan tanggapan. Kalau memang saudara tidak siap, maka kita akan lewatkan itu dan kita akan langsung menjatuhkan putusan setelah. Itu saja. Ya. Oke. Siap. Hari Kamis pukul jam 9:30 kita lanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Siap. Terima kasih, Pak Majelis. Baik. Dengan demikian sidang perkara nomor 796 PIB 2022 atas nama Verdi Sambo dinyatakan ditutup.
Pak. Ini persnya suruh nyingkir, PC mau masuk, persnya suruh nyingkir, kasih jalan. Biar kasih waktu sendiri.